Hadis yang ke-35. An Abdullah bin Amr bin Al-As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati thumma qala wa farriqu bainahum fil madaji'. Saya ingat ini sudah bahas pada bab yang sebelumnya pernah dibahas. Cuma ditekankan di sini adalah wa farriqu bainahum fil madaji'. Yani bila sudah sampai usia 10 tahun dipisahkan antara tempat katil atau pembaringan mereka. yakni untuk tidak bertidur bersama dalam satu tilam, mengelak daripada hal-hal yang boleh membawa kepada perbuatan yang menyalahi adab ataupun pada akhirnya menyalahi kepada syariah. Ini pun juga bahagian daripada saddud dzari'ah, yakni mengelak daripada perkara buruk terjadi. Mengelak daripada itu. Kalau api masih kecil mudah dipadamkan, kalau sudah besar nanti susah. Boleh sudah terbakar dulu baru nak kasih padam, masih faedah sudah. Tapi masih kecil dididik. Nah, marah ada orang bawa kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, bawa anak kecil perempuan. Orang Arab ini suka pakai gaun-gaun yang macam kalau budak-budak lah, yang gaun yang lebar itu kan macam gaun pengantin itu kan, berhias dan masih kecil. Kemudian anak itu dibawa kepada Abdul Qadir untuk didoakan. Kemudian anak itu maklum masih kecil, lompat sana lompat sini, duduk tak betul apa semua. Kata Abdul Qadir mengatakan, pakaikan kepada anak kamu ini sirwal, walaupun pakai gaun, biarlah di dalam pakai sirwal. Kata bapaknya mengatakan, ya Habib adalah saghir, katanya, Habib masih kecil lagi dia, Habib katanya. Katanya Abdul Qadir, masa kecil tuh kena pakaikan. Sudah besar akan terbiasa. Kalau nak tunggu besar, kamu tak akan mampu suruh dia untuk ikut apa yang kamu cakap. Daripada kecil itu dididik. Anak kecil sebagaimana dalam sebelumnya ni Habib Qadim pun ada bahas, anak kecil ini akan terima apa saja yang kita bagi kepada dia. Masih kecil dia tak ada perlawanan, tak ada pemberontakan. Sebab tabiatnya dia boleh terima apa saja. Faham tom? Naam. Dibiasakan anak-anak ini disesuaikan dengan jantinanya. Kalau anak itu perempuan, kalau nak bermain biarlah permainan yang cocok dengan perempuan. Kalau nak beli sesuatu yang ada warna, biarlah warna yang cocok dengan perempuan. Kalau nak buat macam satu gurauan yang cocok dengan perempuan. Laki-laki pun sama juga. Nak beli pakaian, biar pakaian yang cocok warnanya dengan laki-laki. Gambarnya pun kalau ada gambar yang cocok dengan laki-laki. Jangan yang perempuan dipakai pakaian yang ada gambar laki-laki, yang laki-laki pakaiannya ada gambar perempuan. Laki-laki jauhkan itu hadits sibyan. Jangan sampai anak laki-laki warnanya itu yang pakaiannya yang identik dengan perempuan. Biasanya warna pink misalnya, ya kan? Elakkan daripada supaya anak terbiasa dengan jiwa rujulah. Itu kemarin dibahaskan sama Rasulullah kan itu Al Hasan naik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wali'mal farisani huma, sebaik-baik penunggang kuda adalah dia. Yani digambarkan itu untuk bermain, tapi pada masa yang sama digambarkan itu naik kuda. Supaya orang naik kuda itu jihad, naik kuda itu sifat rujulah. Faham tam? Wahada bahagian daripada mendidik anak-anak sesuai dengan jantinanya. Naam. Banyak hal-hal yang berlaku bila pergaulan anak tidak dikawal. Anak laki-laki banyak bergaul dengan perempuan, contohnya mungkin adik-beradiknya semua perempuan, tanpa dikawal dengan orang tuanya, sehingga anak itu mempunyai jiwa seperti perempuan. Sehingga tutur katanya, gerakannya, cara nada suaranya, atau anak laki-laki atau anak perempuan yang selainnya anak laki-laki, sehingga anak perempuan ini bergaul dengan suaranya laki-laki macam laki-laki.
Las kalau terlambat nak buat macam mana dah jadi macam tu. Tak dididik daripada awal. Nanti cari dalil pula macam mana nak memperbetulkan sikap. Daripada awal diri Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak itu dalam keadaan fitrah. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Tak mungkin ada perubahan daripada laki-laki macam perempuan atau sebaliknya, melainkan ada mukaddimah di awalnya. Faham tuh. Kambing itu kalau lahir ya kambing, tak mungkin jadi lembu, sebabnya dua entiti yang berbeza. Tapi akan berubah perangai bila lingkungan membentuk. Nah, hadis yang ke-36. Ittikhadul asalib al-munasibah fi mu'alajatil akhta' aw nafsiyatihim. Mengambil pendekatan yang sesuai dalam menangani kesalahan dan kejiwaan seseorang. Semalam saya ingatkan bahwasanya di dalam menegur anak-anak bila berbuat salah, jangan sampai teguran itu menyebabkan mereka frustasi atau menyebabkan mereka jadi takut atau terkena bahagian psikologinya, sehingga anak itu jadi trauma dengan cara orang tua mendidik. Katalah kalau ada orang dididik itu dengan selalu dipukul. Lama-lama anak-anak itu antara dua, akan jadi penakut atau jadi orang yang pemberontak. Karena kerap dipukul dia akan takut selalu. Atau kalau di sebaliknya, dia akan punya jiwa macam memberontak, nak melawan. Karena selalu dipukul. So antara dua itu. Fil hadis hadis yang ke-36, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama amarani bi amrin fatawanaitu anhu aw dhayya'tuhu falamani fa in lamani ahadun min ahli baitihi illa qala da'uhu falau qaddara aw qala qudiya law qudiya an yakuna kana. Anas bin Malik meriwayatkan, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun baginda tidak pernah menyuruhku melakukan sesuatu, lalu aku lengah-lengahkannya untuk melakukannya secara cuai, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mencelaku. Tak pernah Nabi mencela, walaupun Anas tidak penuhi apa yang diperintah oleh Nabi. Melakukan kesilapan, cuma diukur kesilapan itu dengan umur. Beza orang dewasa melakukan silap dengan anak-anak. Orang dewasa melakukan kesilapan ditegur oleh Nabi dengan teguran yang tegas. Sebab akalnya sudah cukup matang untuk berfikir. Mu'ad bin Jabal ketika menjadi imam dan sholatnya panjang bacaan suratnya, maka dimarah oleh Nabi dengan tegas, kau nak buat fitnah ke? Faham tuh. Jadi teguran itu adalah teguran yang tegas karena mengajak orang untuk berfikir. Tapi anak-anak lebih disentuh emosi dan perasaannya untuk dapat mendengar. Yang kalau disikapi dengan keras, kekhawatirannya tadi itu, akan jadi anak yang penakut atau jadi anak yang memberontak. Sikit-sikit tengking. Dia terpukul, dia punya psikologi. Depan bapaknya mungkin dia akan takut, di luar dia maki-maki habis. Mungkin dia cerita dengan kawannya tentang perangai bapaknya. Ya kan? Berapa banyak orang cerita bapak aku begini, bapak aku begitu, bapak aku begini. Tapi kalau anak itu dididik dengan dengan betul, dia merasa bangga dengan bapaknya. Dia akan merasa teruja dengan bapaknya. Dia akan sentiasa ingat pesanan bapaknya, bukan diceritakan keburukan bapaknya. Fahim dong? Katanya kemudian katanya, dan jika ada seorang yang daripada keluarganya mencelaku, yakni memarahi aku, Nabi justru mengatakan biarkan dia, masih dibela oleh Nabi SAW. Sekiranya perkara itu telah ditakdirkan atau sudah diputuskan, maka pasti ia akan berlaku. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bermaksud untuk menjaga perasaan anak supaya tidak dibiasakan ditegur dengan dimarah.
anak jangan dibiasakan teguran dengan marah. Tapi kan ada imbangi. Kalau ada marah, mesti lebih banyak menegurnya dengan lembutnya berbandingkan dengan marahnya. Yang saya katakan tadi kekhawatiran dua hal ya. Satu, anak itu akan jadi penakut atau dia akan menjadi anak yang memberontak. Walaupun perbuatan-perbuatan dilakukan oleh anak itu serius, teguran itu pun kalau akan keras, jangan sampai kekerasan itu tidak sampai diimbangi dengan kelembutan. Maka nalinu fi syai'in illa zanah wa makana al-hiddatu fi syai'in illa syanah. Tidaklah digunakan kelembutan terhadap sesuatu kecuali kelembutan itu akan menguasai, akan memenangi. Dan tidak digunakan kekasaran ke atas sesuatu kecuali akan memburukkan keadaan. Biasakan orang tua kawal marah kepada anak untuk menegur dengan marah tapi yang lembut, bukan marah dengan yang keras. Ingat, lemahnya anak itu bukan hanya pada tubuh badannya masih kecil, perasaan dan psikologinya pun lemah. Jadi kalau teguran itu terlalu, maka dia akan mengenai kepada psikologi anak itu. Dan yang paling khawatir adalah bila itu menjadi sudah sesuatu yang sudah menjadi trauma kepada anak itu. Emma dia akan bertindak di luar atau dia akan didik anaknya macam mana dia didik orang tuanya. Fahim dom? Hadis 37. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwaji an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa ayna nahnu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abadan wa qala al-akhar ana asumu ad-dahra wa la ufṭir وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Hada bahagian daripada uslubut tarbiyah di dalam menegur kepada anak-anak ya. Di antara hal yang menjadi perhatian kalau menegur anak-anak, jangan tegur depan orang yang sampai menyebabkan anak itu jadi dipermalukan. Kalau tuang salah, contohnya tuang kopi angkat suara tengking depan tetamu. Ini anak kalau sudah tak ada tetamu pun ditegur dengan sebegitu pun dah sakit hati, apatah lagi ditegur depan orang, makinlah dia malu. Yang sudah agak dewasa lah sikit lah. Jadi teguran itu jangan sampai teguran yang mempermalukan kepada anak itu. Faham dong?